Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib are keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jelek jeduk 3D. Nah, di sini kita menggunakan DJ Macarena viral TikTok cuy ya. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alikmotion. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Alikmotion-nya. Let's go. Oke guys, langsung saja kita klik aplikasi Alikmotion-nya. Nah, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Langsung kita klik yang icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti aja seperti ini. Nah, untuk aspek ratio-nya saya pakai yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya ya. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita tandai dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya kita bisa tandai aja di bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, oke guys, jika sudah kalian tandai detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian awal, lalu kita klik icon panah yang ini supaya bergeser ke bagian tanda bit pertama atau tanda merah pertama. Lalu kita klik icon plus, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit ya. Di sini saya memakai foto dari Una. Nah, seperti ini kita tambahkan saja. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di bagian detik 12.26. Nah, di bagian detik yang ini kita perpanjang, kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah, kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian 3D, kita pilih yang balik layar atau flip layar. Lalu kita setting dulu ya, kita zoom dulu timelinenya biar mudah. Lalu kita tap ke frame, taruh di bagian awal, kita bergeser ke bagian penanda kedua atau di bagian detik yang ini. Kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita klik icon panah ini secara 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita tap lagi keyframe. Ini namanya keyframe ya. Lalu kita tap lagi 2 kali icon panahnya, kita tap keyframe. Lalu kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian potongan terakhir. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe. Nah, di bagian sini. Lalu kita ubah sudutnya menjadi 10 derajat cuy. Kebalikannya cuy ya. Lalu kita klik lagi icon yang ini secara 2 kali. Nah, seperti ini. Kita ubah sudutnya menjadi 10 derajat. Lalu kita klik lagi 2 kali. Kita ubah sudutnya menjadi 10 derajat cuy. Nah, kalau lakukan saja hal itu terus menerus sampai tanda bitnya habis cuy. Nah, jika sudah, untuk di bagian air ini kita ubah sudutnya menjadi 0 derajat cuy ya, atau normal. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tidak memainkan kurva cuy ya. Jika sudah, kita pergi dulu ke bagian sini, lalu kita kembali, lalu kita masuk dulu ke bagian move transform, kita klik. Nah, di bagian gesernya ini kita tap dulu ke frame ya, taruh di bagian awal, lalu kita pergi ke bagian sini, kita geser fotonya ke bagian kiri sedikit aja ya. Nah, kira-kira segini. Lalu kita klik lagi icon panah yang ini secara 2 kali, tap lagi keyframe, lalu kita klik lagi 2 kali, tap keyframe. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda yang belum mempunyai keyframe. Nah, di bagian sini kita geser fotonya ke bagian kiri, ke bagian kanan ya, maksudnya ke bagian kanan. Lalu kita bergeser lagi ke bagian tanda yang belum mempunyai keyframe, kita geser fotonya ke bagian kanan.
Nah seperti ini cuy ya. Nah jika sudah kita pergi ke bagian akhir, lalu kita tap keyframe, kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah seperti ini. Lalu taruh di bagian paling akhir. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk dulu ke bagian efek lagi, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang gradient 4 warna. Nah yang ini. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek gradient 4 warnanya. Nah di bagian warna 1 kita ubah menjadi warna kuning ya. Nah seperti ini. Lalu di bagian sini kita scroll dulu ke bawah. Di bagian warna 2 kita ubah juga menjadi warna kuning. Di bagian warna 3 kita ubah menjadi biru laut seperti ini cuy. Lalu di bagian warna 4 juga kita ubah menjadi biru laut. Nah seperti ini. Lalu di bagian blend kita ubah menjadi 200%. Di bagian alpha juga kita ubah menjadi 100%. Lalu kita klik yang di bagian normal yang ini atau mode blending, kita klik, lalu kita ubah menjadi multiply. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang Gaussian blur cuy. Nah untuk efek Gaussian blurnya tidak usah kita setting cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita paskan dulu di bagian sini. Lalu kita klik icon plus, kita klik yang di bagian teks cuy ya. Nah di bagian sini kalian ketikkan apa yang mau kalian ketik. Di sini saya mencontohkan kata dong, kata ajarin cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita klik yang ini supaya teksnya pergi ke bagian tengah-tengah seperti ini. Lalu di bagian fontnya terserah kalian, di sini saya mencontohkan yang ini. Lalu di bagian size-nya saya perbesar seperti ini cuy. Nah kira-kira 40. Lalu di bagian warnanya saya ubah menjadi warna putih. Nah jika sudah, kita klik yang checklist, kita cek seperti ini. Lalu untuk teks yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian sini cuy ya. Nah seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu kita sesuaikan tata letaknya ke bagian sini cuy ya. Nah saya meletakkannya ke bagian sini. Nah jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita klik dulu potongan yang paling bawah cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik efek balik layarnya. Lalu kita klik jika di atas ini, kita klik salin efek. Nah jika sudah, kita kembali, lalu kita klik di bagian teksnya cuy ya. Nah yang ini. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik di bawah ini, kita klik tempel efek. Nah otomatis efek balik layar yang kita salin tadi akan muncul cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform. Lalu kita tap dulu keyframe cuy ya, taruh di bagian awal. Lalu kita bergeser, kita paskan di bagian detik yang ini atau di bagian tandanya seperti ini. Lalu kita geser fotonya ke bagian kanan cuy ya. Nah hasil kita ya seperti ini. Jika sudah, kita klik lagi icon panel ini secara 2 kali. Lalu kita tap lagi keyframe, kita klik lagi 2 kali, tap keyframe. Kita klik lagi 2 kali, tap keyframe. Nah jika sudah, kita pergi ke bagian depan, ke bagian belakang. Lalu kita paskan dulu di bagian tanda yang mempunyai keyframe. Nah yang ini. Lalu kita geser teksnya ke bagian titik yang ini cuy ya. Nah yang ini. Nah ke bagian titik yang ini. Jika sudah, kita bergeser lagi, kita geser fotonya ke bagian titik tersebut. Kita geser lagi seperti ini. Lalu kita geser lagi cuy. Intinya kalian geser teksnya ke bagian titik tersebut di bagian tanda yang belum mempunyai keyframe cuy ya. Nah seperti ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali dulu. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layer. Lalu kita klik dulu potongan yang ini. Lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity cuy ya. Lalu tap keyframe, taruh di bagian belakang. Lalu kita bergeser seperti ini, tap lagi keyframe. Lalu kita pergi ke bagian keyframe yang ini, kita untuk opasitasnya kita ubah menjadi 0 seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk teks yang paling bawah kita klik, kita masuk lagi ke bagian blending dan opacity. Lalu kita paskan di base ini, tap keyframe. Lalu kita paskan lagi di base ini, tap lagi keyframe. Nah seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian tanda di bagian sini. Lalu kita bergeser ke bagian sini cuy ya. Kita ubah opasitasnya menjadi 0. Nah ini kan tidak kelihatan cuy ya. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu di bagian teks yang paling atas kita klik. Lalu kita masuk ke bagian edit text. Lalu kita ganti kata-katanya cuy.
kita ganti kata-katanya. Di sini saya mencontohkan kata dong seperti ini. Nah, jika sudah kita centang saja cuy ya seperti ini. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik dan tahan yang ini, teks yang paling atas cuy ya. Kalian klik di area sini. Lalu kita jadikan satu grup, kalian klik aja ikon yang ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah untuk grup yang ini kita klik, lalu kita masuk ke web effect, kita geser ke bagian sini. Nah, ke bagian sini cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah kita pergi ke bagian sini, lalu kita masukkan foto yang sudah kita hapus latar belakangnya cuy ya. Nah, fotonya seperti ini. Jika sudah kita tambahkan saja. Lalu untuk foto ini kita perpanjang sampai di band detik 12.26. Nah, di band detik yang ini kita perpanjang. Jika sudah kita masuk lagi ke band effect, kita tempel efek balik layarnya seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita hapuskan dulu di bagian belakang. Lalu kita masuk ke band of transform. Lalu tap ke frame, taruh di bagian awal. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita geser fotonya ke bagian kanan cuy ya. Ke bagian kanan sedikit seperti ini. Lalu kita loncati lagi satu buah tanda untuk play keyframe. Kita loncati satu buah tanda untuk keyframe. Nah, jika sudah kalian lakukan seperti cara yang tadi, kita bergeser ke bagian penanda ketiga atau di bagian penanda yang belum mempunyai keyframe. Lalu kita geser fotonya ke bagian kiri. Nah, seperti ini cuy ya. Sedikit aja cuy kalian geser ya. Lalu kita bergeser lagi ke sini, kita geser fotonya ke bagian kiri. Nah, di bagian air ini kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian detik pertama. Lalu kita klik dan tahan seperti ini, kita centang semuanya seperti ini. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik salin 4 layar. Lalu kita paskan di bagian sini. Nah, di bagian sini cuy ya. Kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik tempel 4 layar. Lalu kita paskan dulu di bagian belakang, kita klik audionya, lalu kita klik ikon panah yang ini. Lalu kita kembali, kita paskan di bagian, kita tarik ke bagian atas maksudnya. Lalu kita klik fotonya, kita buang bagian yang berlebihan cuy. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini kita akan mengganti fotonya cuy ya. Kita klik dulu potongan yang paling bawah. Lalu kita masuk ke bagian color and fill, kita klik yang ini. Lalu kita ganti fotonya cuy. Untuk foto yang di paling atas juga kita klik cuy ya. Kita klik seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita ganti fotonya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, di bagian teksnya ini, bagi kalian yang mau menggantinya, kalian ganti aja cuy ya. Kalian klik teksnya, lalu kalian masuk ke bagian edit text. Di sini saya tidak menggantinya cuy ya. Nah, jika sudah kalian ganti fotonya, sekarang kita klik foto originalnya cuy ya, yang paling bawah. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik open in zoom, lalu kita zoom seperti ini cuy, supaya hasilnya tidak bocor. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi. Lalu untuk background yang kita buang tadi seperti ini, kita klik, lalu kita zoom lagi seperti ini cuy ya, supaya hasilnya tidak bocor cuy. Nah, ini kan tidak bocor lagi. Lalu untuk foto yang ini juga kita zoom cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu yang ini juga kita zoom. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, langkah selanjutnya kita simpan saja dulu project ini. Nah, kalian tunggu aja proses loadingnya cuy ya. Nah, jika sudah, kita klik yang simpan cuy ya. Lalu kita klik yang tutup. Nah, langkah selanjutnya kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik pilih semua layar. Lalu kita scroll ke bagian bawah, kita klik audionya seperti ini. Lalu kita buang seperti ini cuy ya. Kalian klik aja kontrol sampai yang ini. Nah, jika sudah, otomatis audionya saja yang tersisa. Kita paskan dulu di bagian belakang, lalu kita masukkan video yang barusan kita ekspor tadi. Nah, yang ini kita tambahkan saja. Lalu di bagian sini untuk audionya kita matikan seperti ini cuy ya. Lalu kita klik icon panah ini seperti ini, kita klik, kita kembali, lalu kita buang bagian kirinya seperti ini.
Lalu kita pergi ke bagian belakang, kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Nah, video mentahnya seperti ini cuy ya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita cari dulu di bagian detik 12.26. Nah, di bagian sini kita klik potongannya, lalu kita bagi dua seperti ini. Jika sudah, kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian rotate dan rotasi. Lalu kita paskan dulu di bagian detik 12.14, tap ke frame. Lalu kita paskan di bagian akhir, kita putar fotonya menjadi minus 90 derajat. Taruh di paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini, kita balikkan, kalian klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang rotate dan rotasi. Lalu kita paskan di bagian sini cuy ya, tap ke frame, lalu kita bergeser ke bagian awal, kita miring ke fotonya menjadi 90 derajat kebalikannya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti itu cuy ya. Lalu kita kembali dulu, kita paskan di bagian detik 06.05, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian distorsi Europe, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita aktifkan mirror, kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ayun atau sync. Lalu kita klik efek ayun. Nah, di bagian frekuensi kita ubah menjadi 1.00, di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 4 derajat, di bagian sudut 2 kita ubah menjadi 4 derajat cuy. Lalu kita kembali, kita masuk ke efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah, untuk tone-nya saya pakai 0,40 aja cuy ya. Kita kembali, lalu kita masuk ke efek, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali, lalu kita cari dulu di bagian detik 12.26, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke efek, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel efek. Nah, otomatis efek yang kita salin tadi akan muncul cuy ya. Jika sudah, kita kembali lagi, nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik, pergi dulu ke bagian yang ini, lalu kita klik potongannya, kita masuk ke bagian move transform, lalu nah di bagian sini cuy ya. Lalu kita tap dulu ke frame, taruh di bagian awal, lalu kita scan dulu di bagian sini, kita geser fotonya ke bagian bawah seperti ini cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian sini, lalu kita paskan di bagian tengah-tengahnya cuy seperti ini, kita geser fotonya ke bagian atas. Nah, kira-kira seginilah ya. Lalu kita paskan lagi di bagian tengah-tengahnya, kita geser fotonya ke bagian atas cuy. Nah, seperti ini. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian belakang, lalu kita paskan di bagian sini, kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya nomor 3, kita tarik seperti ini. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik salin kurva, lalu kita bergeser, kita klik aja ikon yang ini cuy ya, yang ini. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva, lalu kita balikkan. Kita klik lagi, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva, lalu kita klik lagi ikon yang ini, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva, lalu kita balikkan. Intinya kita buat kurvanya atas, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah cuy ya. Kita balikkan kurvanya. Nah, kalian buat aja kurvanya sampai di bagian akhir cuy. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian icon yang nomor 3, kita perkecil dulu timeline yang bermuda cuy ya. Lalu kita tap ke frame, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian sini, ke bagian detik 08.22, kita zoom fotonya seperti ini cuy. Nah, kira-kira segini dah ya, jangan terlalu ngezoom. Lalu kita paskan lagi di bagian sini, di bagian detik yang ini, kita perkecil fotonya. Nah, seperti ini cuy ya. Lalu kita bergeser lagi ke bagian detik yang ini, kita zoom fotonya, lalu kita paskan di bagian akhir, kita perkecil lagi fotonya cuy. Nah, kita keluarkan dulu keyframe-nya biar kelihatan cuy ya.
Nah, seperti ini. Taruh yang paling awal di bagian paling akhir. Lalu kita pergi ke bagian awal, kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya yang Z yang ini, yang nomor 4. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita buat kurvanya Z seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, cuy. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, cuy. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita setting dulu, cuy ya. Nah, di bagian sini kita beri dulu keyframe di setiap tanda merahnya seperti ini. Kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, cuy ya. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita paskan di bagian sini. Lalu kita bergeser sedikit. Kita bergeser sedikit aja, cuy ya. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 0,70. Lalu kita bergeser lagi sedikit, kita ubah exposure-nya menjadi 0,70. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian akhir, cuy. Nah, jika sudah kalian buat seperti tadi, sekarang kita paskan dulu di bagian sini, cuy ya. Kita paskan di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita buat kurvanya seperti ini. Kita bergeser lagi ke bagian sini, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, kalian buat aja kurvanya seperti ini sampai di bagian akhir, cuy ya. Nah, jika sudah kita kembali lagi. Nah, untuk potongan yang pertama sudah kelar, cuy ya. Jaraknya pun sudah jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian potongan yang kedua. Lalu kita klik, kita masuk ke bagian move transform, kita klik open and zoom. Lalu tap keyframe taruh di bagian awal, kita paskan di bagian detik yang ini, kita zoom fotonya sedikit aja, cuy ya. Lalu kita geser lagi ke bagian detik yang ini, kita perkecil fotonya. Lalu kita paskan di bagian akhir, kita zoom lagi fotonya seperti ini, cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya Z. Di bagian sini juga kita buat kurvanya Z. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian icon geser. Lalu kita tap dulu keyframe taruh di bagian awal. Lalu kita beri keyframe di bukan keyframe, cuy ya. Lalu kita tarik fotonya ke bagian bawah seperti ini. Nah, otomatis kita mendapatkan keyframe baru, cuy ya. Lalu kita beri keyframe di setiap tanda merahnya seperti tadi. Lalu kita zoom dulu timeline yang bermuda, kita paskan di bagian tengah-tengah sini, kita geser fotonya ke bagian atas. Yang ini juga kita geser fotonya ke bagian atas. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir, cuy ya. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian awal, lalu kita paskan di bagian sini, kita masuk ke bagian kurva. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Lalu kita bergeser lagi, kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva, lalu kita balikkan. Intinya kurvanya kita buat sama seperti dari, cuy ya. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Nah, kita tempel aja kurvanya sampai di bagian akhir, cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita pergi ke bagian belakang. Nah, di bagian sini kita klik efeknya. Lalu kita beri lagi keyframe di setiap tanda merahnya sama seperti tadi, cuy ya. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita pergi ke bagian sini. Lalu kita bergeser sedikit, kita ubah exposure-nya menjadi 0,70. Kita bergeser lagi ke bagian sini, kita bergeser sedikit, kita ubah exposure-nya menjadi 0,70. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian akhir, cuy ya. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian sini, cuy ya. Nah, di bagian sini kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita bergeser seperti ini, kita buat kurvanya seperti ini. Kalian buat aja kurvanya seperti ini sampai di bagian durasi air, cuy ya. Nah, oke guys, jika sudah kalian buat kurvanya seperti ini, jarak-jaraknya sudah jadi. Kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama maksimal dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.